Waduh, langsung ke sana. Bahasa Jawanya yang halus apa? Sedo, apalagi? Wafat udah tadi. Tilar dunio, mangkat. Apalagi? Apa? Ya podo lah, meninggalkan dunia. Orang Sunda bilang apa? Yang orang Sunda ada nggak orang Sunda? Pahe, maut ya. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran membedakan antara mati dan wafat. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah akan mewafatkan. Kenapa saya terjemahkan akan? Fi'il mudhari. Ya, akan mewafatkan. Al-anfusa bentuk jamak dari kata nafsun. Ya, bentuk duanya adalah nafsan. Bentuk jamaknya adalah anfus. Kalau anfus pada mati, bahasa Indonesianya hina mautiha, di saat kematiannya. Oke. Saya mau tanya, mana dulu prosesnya? Wafat dulu apa mati dulu? Wih, cerdas-cerdas ya, udah langsung ngomong mati dulu. Jangan-jangan Bu Ayu udah sering. Oh, udah sering. Iya. Penjelasannya gimana nih Pak? Bu Ayu bilang mati dulu. Setuju nggak kalau bilangnya mati dulu? Wafat apa mati? Serius ya? Mati dulu ya? Oke. Mati dulu ya? Bukan wafat dulu. Kenapa bukan? Beda sesudahannya ya? Iya, berarti karena akan mewafatkan di saat kematiannya, maka prosesnya adalah mati dulu baru wafat. Gimana Ustadz ilustrasinya? Nah, gini. Andaikan ini adalah tubuh manusia. Di dalam jasad, ya, di dalam tubuh kita ada disebut dengan hayat. Hayat artinya apa? Hidup, ya. Ada energi hidup, ada energi kehidupan. Kehidupan yang paling kecil di dalam tubuh manusia adalah apa? Ingat nggak pelajaran biologi dulu waktu di Sanawiyah di SMP? Sel. Sel itu sudah hidup. Ya, sebelum ruh ditiupkan dia sudah hidup. Dia berenang-renang tuh ketika disemprotkan oleh ayah kita kepada ibu kita. Ngerti ya? Langsung ngerti kalau bilang itu ya. Ketika sel itu kemudian menyentuh sel ovum, langsung dikuatkan oleh rahim, maka jadilah kita hari ini. Maka panjenengan semua adalah orang-orang sukses, mengalahkan saudara-saudara panjenengan yang lain-lain dibuang ke got oleh ibu-ibu panjenengan. Gitu ya. Nah, dia itu hayat, sudah ada energi hayat, energi kehidupan. Nah, di dalam jasad juga ada hawa. Tadi hawa apa? Keinginan, kecenderungan biologis, basic instinktif. Mati itu proses pada basar. Ketika hayat habis, energi hidup habis, maka hawa ikut-ikutan habis. Ikut-ikutan hilang. Paham? Paham ya? Yang belakang paham? Insyaallah ya. Bisa menyampaikan kembali Pak? Belum. Targetnya mampu menyampaikan kembali nih masalahnya nih. Ya. Oke. Jadi ketika kematian terjadi itu adalah energi hayat habis, maka hawa otomatis hilang. Tadi saya bilang ada tetangga kita, ya, dia terbujur kaku, sudah meninggal dunia. Biasanya disemayamkan di ruang tamu. Coba deh tanyain kalau dia benar-benar mati atau tidak. Tanya, Pak mau kawin lagi apa enggak Pak? Jawab nggak dia? Nggak bakal jawab. Kalau jawab Melayu ya. Kalau jawab kita paling lari gitu. Maka orang yang meninggal dunia, orang yang mati, hawanya ikut-ikutan mati. Jadi mati itu proses pada apa? Pada basyar. Sementara wafat
adalah proses dipisahkannya ruh dari jasad. Ruhnya dipisah dari jasad. Dia dihadapkan kepada Allah ruhnya. Jasadnya terbujur kaku. Umat muslim yang masih hidup punya kewajiban merawatnya. Dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Dibawa dia ke pemakaman. Lalu dipendem. Tadinya ganteng, hilang gantengnya. Tadinya cantik, hilang cantiknya. Karena semuanya jasadnya dimakan mikroorganisme tanah. Cacing, bakteri, dan segala macam. Lama-kelamaan jasad habis, hilang. Tinggalnya tulang belulang. Kalau dulunya tukang joget di TikTok, dia joget deh. Gitu, ya. Tapi lama-kelamaan tulang juga habis, ya, rapuh. Maka tidak ada yang tersisa. Dari debu kembali ke debu. From us to us, kan, dari debu kembali ke debu. Sisanya apa? Ruh. Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya wafat, ya. Wafat pada orang yang mati. Tapi ada wafat pada orang yang belum mati. Kelanjutannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan orang yang belum mati fi manamiha, dalam keadaan tidurnya. Gimana penjelasannya Ustadz? Nih, kita hari ini tidur, ya, atau semalam tidur. Ketika tertidur sesungguhnya ruh kita sedang wafat. Oh, ada yang lagi wafat tuh di sebelah pojok sana tuh, ya. Ada yang lagi wafat. Ruhnya lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pusat kesadarannya hilang, Pak, orang yang lagi tidur itu. Karena kolbu yang ada di dalam ruh itu terbawa serta dengan ruh. Sebab apa? Kolbu adalah pusat kesadaran. Di situ ada fungsi ingatan, di situ ada fungsi iman, di situ ada fungsi zikir, di situ ada fungsi kecerdasan, di situ ada fungsi kebebasan berkehendak. Maka orang yang dalam keadaan tidur, ruhnya wafat, maka yang dalam keadaan tidur sesungguhnya bukan antum. Sebab ruhnya lagi di luar. Kok bisa? Karena yang sesungguhnya Anda adalah yang ruh. Semalam tidur, yang masih tidurnya berpasangan suami istri, yang di sini suami istri hanya Pak Ayu, Bu Ayu sama Pak Aris, ya. Yang lain-lainnya pada bujangan gitu, ya. Semalam Pak Aris sama Bu Ayu tidur. Yang nyenyak tidur duluan itu sesungguhnya bukan pasangannya. Itu wadahnya tok. Casingnya tok. Casingnya tok, ruhnya lagi melanglang buana entah kemana. Itu, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Maka nanti ruhnya yang lagi jalan-jalan itu seringkali dia ketemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia, ketemu dengan ruh orang-orang soleh, saling berkomunikasi. Nah, kalau dia tetap ingat sampai kemudian dia terbangun, dia mampu menceritakan kepada orang lain, itu namanya mimpi. Yes, betul. Itu, ya. Bisa berkomunikasi. Makanya kita nggak heran ada orang tidur. Jadi tidurkah, pingsankah, mati surikah, apalagi koma, ya, setengah mati itu di ICU. Itu ruhnya lagi lalang buana itu dia. Ketika melalang buana, dia bisa bertemu dengan orang-orang saleh. Saling belajar, saling mengajarkan, ya. Cerita Mbah Hasyim Asy'ari kalau nggak salah, ya. Beliau belajar di alam barzah, di alam ruh dengan Imam Bukhari. Sampai kemudian hafal
Sayyidina Khalil ya. Oh, Sayyidina Khalil bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Sayyidina Khalil. Iya. Itu beliau belajar kitab Imam Bukhari sampai tuntas. Hanya 1 malaman saja di dalam alam itu. Itu. Tuh kan? Ada 2 versi itu. Mana yang benar itu ya? Oke lah, nggak usah jauh-jauh. Gus Dur. Ya, Gus Dur. Gus Dur ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya Gus Dur begitu, suka tertidur gitu ya. Di makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani beliau tertidur. Ketika tertidur beliau ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditalkin dzikir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dapat talkin dzikir. Belakangan ketika Muktamar NU di Cipasung, beliau sowan ke Pangarsa Abah Anom. Nah, udah mulai masuk tarekat nih ya. Sowan kepada Pangarsa Abah Anom, minta talkin dzikir, singkat ceritanya begitu. Apa kata Abah Anom? Gus Dur mah udah nggak usah ditalkin lagi, sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir. Kok tahu? Abah? Ya di alam situ orang udah pada tahu zaman itu, apa namanya, saling mengetahui gitu. Ya. Itu ya. Jadi salah satunya begitu. Ya. Jadi ruh itu melanglang buana entah kemana. Ini karena ini adalah orang-orang TKN semua. Kalau bukan TKN jangan diceritain ya. Kalau orang TKN semua boleh diceritain pengalaman-pengalaman rohaninya. Kenal dengan Mama Ane? Kenal ya. Mama Ane itu putrinya Abah Anom. Mama Ane itu dikenal sangat, riadonya sangat tinggi ya. Pengalaman spiritualnya juga luar biasa. Jadi beliau itu menurut suaminya ya, suaminya itu yang suami yang pertama, masih keturunan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau sebelum tidur itu pamitan dulu sama suaminya. Pah, Mamah mau ke Baghdad. Mau ke Baghdad, tidur, maksudnya tidur, terus kemudian ruhnya melanglang buana ke Baghdad. Boleh diizinin. Itu ya, salah satunya itu ya. Itu. Jadi dalam keadaan tertidur, ruh melanglang buana entah kemana. Jadi siapapun bisa mengalami hal seperti itu. Itu Pak. Ya. Pak Juni tadi kemana ruhnya Pak? Tahu. Itu. Coba tanya orang yang sedang tertidur nyenyak, Pak, hitungan matematika 3 kali 3, bisa jawab nggak? Bodoh dia. Kenapa? Pusat kecerdasannya lagi ikut sama ruh. Gitu. Tapi kalau Gus Dur beda lagi dia, ya. Langsung nempel dia, gitu. Gitu ya penjelasannya. Nah, wafat orang yang dalam keadaan tertidur itu tidak sama dengan wafat orang yang dalam keadaan mati. Dia masih nempel sama basyariahnya. Jadi kalau kita goyang-goyangin itu basyariahnya, kalau dia bangun berarti ruhnya balik. Kalau kita goyang-goyangin enggak balik berarti mati. Itu aja sih, ya. Oke. Nah, dia kembali ke jasad nggak bakalan salah. Nggak bakal salah kamar. Itu. Ya. Pak Aris nggak bisa masuk ke Bu Ayu nggak bisa masuk ke Pak Aris. Gitu. Maksudnya ruhnya ketika setelah bangun tidur. Kalau yang lain mah urusannya lain lagi kan gitu. Ya. Jadi ruh itu kayak punya pin, Pak. Baliknya langsung ke jasadnya, nggak bisa pindah ke jasad yang lain. Gitu. Ya. Pengennya kita ruh kita masuk ke Pak Jokowi gitu ya, jadi presiden gitu. Tapi nggak bisa gitu ya. Tetap masuk kepada jasadnya masing-masing gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Fayum sikulati kodo alehal maut. Dia akan menahan diri orang yang mati. Nah, orang yang dalam keadaan tertidur, seringkali ada yang ruhnya ditahan oleh Allah. Nggak dibawa balik lagi. Nggak ditiupkan lagi oleh Allah ke dalam jasadnya. Maka dia mengalami yang disebut dengan mati. Ya, disebut dengan mati. Ruhnya nggak balik. Banyak kejadian. Contoh nenek saya, Pak, Bu. Nenek saya itu kalau habis tidur,
Ya, bangun tahajud, kemudian dia sampai dengan subuh, salat subuh, lalu kemudian baca doa-doa, baca Al-Quran, baca wirid-wirid tertentu. Biasanya setelah wirid itu jam 7 sudah bangun sendiri. Ini sampai jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Itu digoyang-goyang sama mama saya, tetap nggak bangun-bangun. Diraba, oh kakinya dingin. Ya, tapi lutut ke atas masih hangat, berarti belum lama. Itu. Ya, sebab kalau ruh itu diwafatkan tuh Pak, ditarik itu semua ruhnya, yang paling ketinggalan lebih awal adalah bagian kaki. Nah, bagian atas ini yang paling terakhir. Makanya orang yang meninggal dunia itu saat sakaratul maut seringkali kita lihat matanya terbelalak ke atas. Karena dia mengikuti siapa? Ruhnya. Perjalanan ruhnya dia ngikutin. Itu ya. Jadi ditahan tuh ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah mengembalikan yang lainnya yang belum mati hingga batas tertentu. Jadi kalau yang belum ditakdirkan untuk meninggal dunia, maka ruhnya dikembalikan oleh Allah. Kita baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengajarkan ba'da ma amatana, bukan ba'da ma anamana? Iya. Berarti tidur itu adalah sebenarnya mati gitu. Saudaranya mati kan? Ya, nah ini tentang mati dan wafat. Paham ya? Nah, Bapak dan Ibu belajar tasawuf itu harus paham, baru masuk ke kalimat-kalimat tasawuf. Bahwa yang harus kita tingkatkan kualitasnya adalah kualitas ruhaniyah. Jangan sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ruhnya tidak dalam keadaan bersih, tidak dalam keadaan salim. Itu ya. Kita kembali lagi ke materi yang tadi.